Bisa. Saya pikir Saya bisa. saya rasa Saya bisa. BPSDM Pasti bisa. 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 1, 2, 3. Kelas 2. Satu, dua, tiga. Oke. Profesor Lufia Nurlela MPD, yang kami hormati Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Haji Rashid MSI MP, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Nur Said Esos MM, yang kami hormati Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, DRG Haja Ulfa Masrufa MKM, yang kami hormati Ketua Lembaga Sertifikasi dan Profesi Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ibu Ismintarti beserta jajarannya, yang kami hormati Master Asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ibu Ismintarti. Waktu dan tempat disilahkan. Upgrading ini dalam rangka memenuhi ketentuan PNSP untuk menghindari sanksi pembekuan dari PNSP. Selanjutnya izin melaporkan penyelenggaraan kegiatan. Tujuannya adalah yang pertama mengupgrade asesor sekaligus mengembangkan materi uji kompetensi 5 skema. Kemudian melaksanakan validasi materi uji kompetensi, dan yang ketiga adalah mempersiapkan persyaratan asesor untuk mengikuti RCC atau perpanjangan sertifikat kompetensi. Peserta berjumlah 72 orang, asesor terbagi dalam 3 kelas, dan nanti setiap kelas berjumlah 24 orang. Dan akan juga masing-masing kelas dibagi menjadi 5 kelompok yang akan menyusun materi uji kompetensi dari 5 skema, yaitu skema dari PLD sampai ke pusat. Ke-72 asesor tersebut sebagai peserta upgrading adalah PNS Kementerian Desa sebanyak 17 orang, Purna Bakti Kementerian Desa sebanyak 3 orang, tenaga ahli dari pusat sebanyak 24 orang, termasuk diantaranya dari P3PD, kemudian tenaga ahli dari daerah sebanyak 28 orang. Kami laporkan Ibu, Pak Ses, dan Pak Kapus. Ini adalah dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung. Oh, saya kira saya. Kan saya ya, Bu? Udah, kalau itu urusannya Bu Ismi ya. Surat tugas tersebut merupakan salah satu persyaratan mengikuti RCC ya. RCC, Rekognisi Current Kompetensi. Bapak Ibu yang berbahagia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang mendorong percepatan sertifikasi PLD, PD, TAPM, Kabupaten Kota, dan TAPM Provinsi. Jumlah PLD lebih dari 18.000 orang. Sepertinya sekitar 21.000 ya, Pak Kapus. Kuotanya ya, oh sekarang sekitar 18 ya, kuotanya 21 ya. Ngetes Pak Kapus. Masih ingat nggak beliau ya, Pak Kapus Dir Nur Said. Jumlah PLD 18.000 orang dan baru 6.100 apa 6.300 Bu Ismi? 300 itu termasuk yang asesor. Oh gitu ya, asesor kan juga. Tapi kan beliau bukan PLD. Jadi berapa yang PLD-nya? 6.100 ya. Tadi Bu Ismi kan menyebut 6.300 ya kan. Totalnya ya, tetapi 6.100-nya adalah PLD, yang sekitar 200 itu adalah para asesor gitu ya, yang kebetulan juga TPP sebagian besar ya. Tidak semuanya karena ada teman-teman ASN juga ya di sini yang juga bukan TPP juga ya. Contohnya dari Kemendagri gitu ya. Bukan arahan ini ya, tapi
saling mengingatkan ya, mengingat untuk kita semua. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita ini ya. Semoga Allah memudahkan urusan kita ini ya, dan memberikan manfaat barokah ya, dunia akhirat, mudah-mudahan menjadi jariah kita. Dengan demikian Bapak Ibu, mari kegiatan upgrading dan workshop penerapan materi uji kompetensi versi 2023 skema tenaga pendamping profesional LSP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak asesor, ya kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Ya nyun sewu akhirnya harus meninggalkan beberapa hari waktu kerja. Bu Prof, mohon izin asesor ini diizinkan untuk melakukan upgrading asesor dengan MUK 2023 ini. Ini memang baik secara kuantitas ataupun kualitas kita harapkan hasilnya akan sesuai harapan. Amin ya robbal alamin. LSP memang tempat rumah asesor kompetensi dan sudah seharusnya mempunyai program pengembangan dan pemeliharaan kompetensi asesornya ya, sehingga kebijakan baru nanti terkait tugas asesor kompetensi dapat dipahami dan diterapkan oleh asesor kompetensi dengan cepat. Ikut pembangunan desa, nah kan kita fasilitasi pembangunan desa juga besarnya. Itu yang pertanggungjawaban. Enggak. Nah, tadi kan ditanyakan oleh Pak Nurul bahwa pertanggotjawaban itu kluster tersendiri gitu loh. Boleh nggak saya minta alasan yang lebih? Kalau Permendes 21 itu kan memang ada mulai dari pendataan pendataan, perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Itu kalau menurut Permendes 21. Tapi ya monggo, ini kan sebenarnya kan hanya persepsi kita. Artinya sebenarnya masing-masing kelompok itu sih boleh beda, sebenarnya boleh beda. Makanya tadi hanya permintaan Ibu Ketua bahwa kalau bisa kita ya jangan beda gitu loh, sehingga yang akan menjadi pegangan itu satu nanti. Itu. Tapi ya monggo nggak apa-apa. Hanya kebetulan di LSPP 3 kemarin Pak, sekarang pembagiannya seperti itu. Poinnya apa? Masukkan pertanggungjawaban itu di pelaksanaan gitu. Iya, maksudnya mau sendiri. Ya. Seharusnya sendiri. Kalau saya sendiri. Ya oke, nggak apa-apa. Sendiri berarti sama ya? Ya. Atau nun kan? Oke. Nah, kalau tadi Pak Opan tidak sendiri, karena samping laporan pertanggungjawaban juga menyusun laporan kinerja pendamping. Itu beda, dua hal yang berbeda. Jadi kalau mau dipisah itu maksudnya bapak-bapak. Itu kalau mau dipisah, pertanggungjawaban di desa dengan laporan kinerja kita. Itu ini kan PLD ya? Iya. PLD melakukan hasil menyusun laporan kinerja kira-kira apa? Evidennya apa nih? Evidennya laporan bulanan, laporan tahunan. Laporan tahunan PLD pasti ada kan? Laporan triwulan. Berarti dua dokumen ya? Iya dong. Oke, berarti saya Kirim dulu ya. Oke. Bikin sampai 14. Oh iya, ada 5. Di yang lama. Ini kan tidak ada. Kita mulai panas. Ayo, sesuai kelompok ini ya. Yang warna. Siap.
Kopi partner. Sudah mulai panas. Panas. Kita mau sholat dulu. Jangan lupa. Kita sholat dulu. Pasar ya? Iya. Kita maghrib. Sudah dong kita. Oh iya. Ini yang di sana nanya. Itu yang di sana gimana kabarnya? Enggak buka aja kita semua kok. Amel kasih keterangan apa-apa kok saya buka udah. Siap. Bentar. Kita tanya. Kalau dia sih udah, cuma Siap, Bu. yang contohnya katakan kan. Ya APL. APL 1, APL 2 kan tadi saya Oh sebentar. Well, APL 1, APL 2 sudah di share di grup. Yang untuk semua pilih. Tidak udah kasih keterangan nggak? Ini link apa gitu? Ini link yang mana? Oke. Ini yang dulu. Atau juga ada yang satu terserah. Tapi tidak bisa disamping nggak? Pak, masa itu pernah dibawain golok, Pak? Ibu bisa aja. Oh iya? Boleh nggak, Pak? Saya juga. Tadi saya udah minta nih biar panitia aja yang bikin. Oh ya udah. Saya udah bilang tadi. Siap aja. Saya Bu menata ini, saya punya laboratorium sertifikasi itu. LSP-nya adalah kelompok sektor yang proud. Proudnya luar biasa, Bu. Wisata ya? Bukan sebelum industri. Sehat sampai kegiatan selesai dan seterusnya, ya. Sehingga ketemu lagi di lain sesi, ya. Seperti Bu Nora, ya kan, sudah. Ya. Ini pertemuan yang keempat kali sama beliau. Wah, dari jauh udah kelihatan kemarin. Baik, jadi saya Jumari hari ini akan memfasilitasi, mendampingi ibu bapak untuk penyusunan MUK. Itu objektif yang pertama, ya kan? Yang kedua sekaligus prosesi. Ini konfirm ada yang di Google Form yang di grup di share oleh ibu. itu PDF. Enggak, ada UUD. Coba buka deh. Di Google. Coba. Ada ibu share. Rupanya belum total. Oh, belum total. Iya. Sedikit-sedikit Pak. Mainnya sedikit, mainannya nggak total. Oke. 72 Bapak Is nih. Enggak ngantuk Bapak. Videonya. Win. Ya kita sebentar tanda-tanda aja Bu. Terus Sudah selesai? belum. Masing-masing skema bisa berbeda, bisa sama. Ya kan? Sudah keterangan pengalaman. Keterangan pengalaman. SK, Pengalaman itu berapa tahun? Minimal. Berdasarkan itu 2 tahun. Berdasarkan surat yang Nah, sekarang nggak usah didiskusikan. Lalu atau mengembangkan kembali instrumen assessment pada form IA09 pada form IA09 dengan soal-soal Nih Pak, nih kewajiban asesor itu adalah 6 langkah dalam mengasesmen. Bapak nggak lakukan ini, apakah Bapak menjalankan pekerjaan sebagai asesor? Tidak, berarti Bapak bukan asesor. Jadi bukan peninjau, asesornya yang melakukan. Ini logiknya itu begitu. Ya,
Asal usul dia 6 tadi dari sini, 5 pun dari sini, atas perintah itu. Aku asesor tapi nggak meninjau. Anda boleh asesor tapi nggak melaksanakan tugas. Paham Ibu ya? Ada perintahnya, koneknya ke situ. Gitu ya. Semua instrumen itu ada payung hukumnya. Kenapa dipilih? Nah inilah, kalau tadi nggak paham sistem tadi, ini misalnya, oke, ini kan terstruktur. Tadi kan gambar ya. Kalau saya nggak paham gambar Pak Tatang, nah, udah saya flowchart, ya pakailah ini. Siapkan yang 4B, 5 atau 6 atau 7. Kasihkan ini ke 3 bersangkutan. Dia langsungkan hasil kerjanya, disampaikan, dan presentasikan. Nilai. Kalau udah oke, kalau tidak, lanjut kepada uji lisan, tulis atau apa. DPT pilihan kan? Iya, DPT DPL pilihan monggo. Ini kalau memang Bapak di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengetikkan, mencantumkan dua-duanya di sini, berarti Bapak Ibu harus membuat, ya kan? Ya, baik. Lalu sudah clear, udah bukti langsung. Ada temuan? Tidak ada. Syukur deh. Mudah-mudahan. Oke, untuk bukti yang tidak langsung. Untuk bukti tidak langsung, berarti di sini adalah hasil verifikasi portofolio. Karena metodenya adalah verifikasi portofolio dan tanya jawab. Nah, lalu unit kompetensi ya, semua setelah tanya jawab itu adalah Kompas unit kompetensi. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Unit kompetensi yang ada di situ tentunya harus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu periksa apakah unit kompetensi yang dimasukkan di dalam perencanaan asesmen ini untuk masing-masing bukti itu sudah masuk nggak? Kelompok 1 ada 3, berarti ke bawahnya juga harus ada 3 unit yang masuk di situ ya. Jadi jabatan semakin ke atas berarti semakin sedikit aktivitas prakteknya, semakin sedikit. Nah, karena semakin sedikit kaitannya dengan ke kiri, ke kanan sini. Jika kelompok pekerjaan ini untuk jabatan ini dia berada di level 4 ke atas, betul kayak gitu? Level 4 ke atas, berarti dia udah mulai berbicara tentang thinking skill, kemampuan berpikir yang banyak. Apa? Kemampuan berpikir. Kalau level 4 ke bawah, berarti kebanyakan psikomotorik, otot. Kayak gitu. Ini gambarannya gitu. Meskipun nggak mutlak, itu hanya secara garis besar begitu. Kadang juga levelnya tinggi juga tetap ada skillnya juga, ya, tapi relatif sedikit. Nah, gambaran ini kita butuhkan untuk memilih, ya, untuk mengidentifikasi metode apa yang relatif lebih tepat, kita pilih untuk menguji seseorang. Jangan macam-macam ya.
Mungkin sudah mulai lembuh nanti. Oh iya, oh gitu ya. Karena saya didikannya Pak Ismail Pak, jadi iya Pak. Iya ya. Wes aku. Ayo, keren. Oh, yang kemarin itu ya. Iya, ayo Bu, keren Bu. Ada PD, ada PLD. Ya, setengah jam Oh, lagi. pertanyaannya jadi apa? Siapa kemana? Ayo. Iya. Bisa di itu nggak Pak? Excelnya dibikin fit satu itu aja, halaman kan nggak apa-apa, kecil. Kecil. Bacanya pakai mikroskop. Pakai ini nanti pakai Suryakarta. Apa tadi ininya Pak? Nular ya kita malah ya. Apa Pak? Ini Penyakit Pak Ismail nular kita malah. Nggak bisa diam. Kalau diem ngantuk. Iya kalau. Tidak harus selesai. Tolong kembali ke tempat masing-masing dulu ya, biar rohnya itu lengkap. Mungkin roh pelatihan ini kita bersama adalah kita bisa menyelesaikan MUK untuk 5 skema, betul? Ini kita hanya punya satu, itu pun kita menyusunnya tidak seheboh kayak gini ya, seheboh kayak gini. Nah, begini, saya senang sekali teman-teman belajar semua, Bapak Ibu belajar semua untuk menyusun MUK ini. Memang tidak mudah, dan saya yakin jangan sampai setelah ini hilang semua. Tetap harus dibaca-baca lagi, karena nanti pada saat kita mau melakukan asesmen itu benar-benar harus kita tahu, karena kalau tidak tahu asal-usulnya kita tidak tahu isinya. Ya, ini menjadi catatan kita. Kemudian nanti MUK yang sudah jadi itu adalah sudah membuat, sudah divalidasi, sudah diperbaiki. Nanti kita akan adakan serah terima kepada LSP secara simbolis. Baik kelas A sudah ada yang kelas 1 sudah ada yang jadi belum kelas 1? Ya maklum kan masih kelas 1 ya. Yang kelas 2 gimana kelas 2? Sudah ada yang jadi? Alhamdulillah. Kelas 3? Berarti emang kelas 1 itu kelas 1. Nggak bisa naik kelas. Jadi kenapa kelas 1 demikian? Terus terang kelas 1 itu kita dipegang oleh Pak Tatang. Saya memang memilih Pak Tatang dan benar-benar kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dua kan ini kan langsung ya. Tidak langsung kan? Langsung tidak langsung. 1, 2, 3. Ya lagi. Siapa? Oh iya Pak. 1, 2, 3. Oke, makasih. Ini provinsi ya? Ya. Alhamdulillah. Udah sampai ngantuk kayak gini ya. Udah. Kirain masih mau nambah sekali lagi, Mbak. Ini Kabupaten. Ini dua itu ya? 1, 2, 3. Malah apa, Mbak? Ya Allah, PLD belum ada. PLD ada yang punya? Ada sih, Hatta. Ada. Kabupaten ya? 1, 2, 3. Hatta. Penuki. Makasih Mbak, ya Allah. Makasih. Dua. Oke, Mumara sana Mumara. Betul ya? Betul. Saya nama Gama ya Bu? Iya. Gama. Begini Pak, kurang ke kiri. Satu dong. Giliran satu-satu. Kenapa sih mau jauh situ? Satu dong. Bentar ya. Siap. Bapak pun dengar. 1, 2, 3. Pertanyaan jangan lupa Pak Rusdin, silakan Pak Rusdin. Ini Pak Rusdin. Kok malam kita dipoto Pak Rusdin menyerah. Ini satu kelompok. Selamat. Sini Pak, 1, 2, 3. Oke.
Agama. Nah. Lihat sini Ibu. Makasih ya Pak Gamal. Terima kasih kepada karena LSP akan memilih atau akan merekomendasikan lokasi atau yang di asesmen, yang dilakukan uji kom nanti adalah daerah atau provinsi yang cukup calonnya minimal 90 orang. Oleh sebab itu di setiap provinsi kalau dipilih oleh LSP adalah teman-teman menyiapkan minimal 90 orang. Biasanya di beberapa kali kita melakukan asesmen di daerah-daerah di provinsi, kadang-kadang ada yang mundur 1 atau 2 orang. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi itu kita siapkan lebih dari 90 orang. Nah, dengan demikian maka kita akan dilihat bahwa kita siap atau teman-teman siap, dan terus mulai sekarang teman-teman melakukan bimbingan teknis terhadap PLD untuk menyiapkan portofolio. Ini akan kita pakai pada saat sertifikasi ke depan. Tadi Bu Ismi menyampaikan bahwa untuk sertifikasi yang bulan depan ya, Juli ini, itu masih dengan metode yang lama, portofolio. Mohon untuk teman-teman yang dari daerah maupun pusat juga menyampaikan kepada para calon asesi untuk mempersiapkan portofolio selengkap mungkin. Nah, apalagi apabila nanti berlaku yang versi 2023, kita baik di kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 pasti sudah mempunyai bayangan gitu kan. Kalau portofolio nggak lengkap berarti TIT. Nah, ini jangan kita kebayang juga gitu kan, yang masih portofolio sebenarnya kita salah ya ternyata ya, karena masih ada perbaikan yang sebenarnya tidak diperbolehkan kan gitu ya. Nah itu saya berharap juga yang besok ini tidak terjadi. Nah, sambil teman-teman di lapangan mempersiapkan untuk sertifikasi dengan versi 2023. Oke, sudah? Bisa. Saya pikir Saya bisa. Saya rasa Saya bisa. BPSDM Pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Kompeten. 1, 2, 3. Kelas 10 kompeten.